Segera download Apa saja yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin masih dalam bab birrul walidain wasilatil arham, bab tentang berbakti pada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anhu, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala kana Abu Talha aktsar al-ansari bil Madinati malan min nakhlin. Adalah Abu Talha orang kaum Ansar, dari kaum Ansar yang memiliki korma yang paling banyak di kota Madinah. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bayraha, dan harta yang paling dia cintai adalah kebunnya Bayraha. Wa kanat mustaqbilatal masjid, dan kebunnya tersebut berada di depan masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Dan Rasulullah sallallahu sering masuk ke kebunnya dan minum dari air yang ada di kebunnya tersebut, air yang baik. Falamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan dari harta yang kalian cintai, dan apa yang kalian infakkan maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Qama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat tersebut, Abu Talha pun segera menuju Rasulullah sallallahu, dan beliau berkata, ya Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan maka Allah pasti mengetahuinya. Wa inna ahabba mali ilayya Bayraha, dan sungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayraha. Wa innaha shadaqatun lillahi ta'ala, dan sungguhnya dia adalah sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah. Arju birraha wa dhukhraha indallahi ta'ala. Aku ingin mendapatkan pahalanya dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka letakkanlah kebunku tersebut sesuai dengan yang kau kehendaki, yang Allah tunjukkan kepadamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakhin dzalika malun rabih. Dzalika malun rabih. Sungguh menakjubkan, itu adalah harta yang menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan. Faqad sami'tu ma qulta, dan aku telah mendengar apa yang kau ucapkan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan menurutku hendaknya kau menjadikan kebun tersebut untuk karib kerabatmu. Faqala Abu Talha Al-Ansari berkata, af'alu ya Rasulullah, aku akan melakukannya wahai Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi, muttafaqun alaih. Maka Abu Talha pun membagi-bagikan kebunnya Bayraha kepada karib kerabatnya dan juga kepada anak-anak pamannya, yaitu kepada sepupunya. Ini telah lalu pembahasannya. Intinya hadis yang panjang ini di mana ketika Abu Talha ingin menginfakkan harta yang sangat dia cintai, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, menurutmu saya sedekahkan kebun saya ini kepada siapa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta ja'alaha fil aqrabin, yaitu bagi-bagikan kepada karib kerabatmu. Dan ini menunjukkan bahwasanya sedekah untuk karib kerabat pahalanya lebih afdal daripada sedekah kepada selain karib kerabat. Kemudian juga hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, ya. Qala aqbala rajulun ila nabiyillah.
ada seorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ubayyuka 'alal hijrati wal jihadi. Abtaghil ajra min Allah Ta'ala." Ya Rasulullah, aku membaiat engkau untuk berhijrah dan untuk berjihad. Aku berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berkata, "Fahallaka min walidayka ahadun hayyun?" Apakah ada salah seorang dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Qala na'am, bal kilahuma. Ya Rasulullah, benar, bahkan dua-duanya masih hidup. Itu ayah ibuku masih hidup. Qala fatabtaghil ajra min Allah Ta'ala. Benar kau ingin mencari pahala dari Allah? Qala na'am, benar ya Rasulullah. Qala farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Kalau begitu kembalilah kepada kedua orang tuamu dan perbaikilah ya pergaulanmu kepada mereka berdua, sikapmu kepada mereka berdua. Muttafaqun alaih, hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wa hadza lafzu Muslim, dan ini adalah riwayat dalam sahih Muslim ya. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain, jaa rajulun fasta'adzanahu fil jihad. Ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian minta izin untuk berjihad. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am. Kata dia, "Masih ya Rasulullah." Qala fa fihima fajahid. Kata Rasulullah SAW, maka berjihadlah kepada keduanya. Ini dalil menjelaskan sebagaimana telah lalu bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua lebih afdal dari jihad fisabilillah. Namun kata para ulama, jika jihad fisabilillah fardu kifayah, maka lebih afdal berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Rasulullah SAW menamakan berbakti kepada orang tua dengan jihad. Kata Rasulullah SAW, "Fa fihima fajahid." Maka berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ini dalil bahwasanya berbakti kepada orang tua butuh perjuangan, butuh pengorbanan waktu, pengorbanan harta, ya, pengorbanan perasaan terkadang, ya. Namun semua itu adalah pahalanya besar. Ketika Nabi mengatakan bahwasanya berbakti kepada orang tua lebih afdal daripada jihad fisabilillah, maka hendaknya kita renungkan akan hal ini. Kita tahu berjihad adalah suatu amal yang sangat berat, yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang keluar dengan bawa raganya dan bawa hartanya. Di samping itu dia pun harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu suatu yang sangat berat. Artinya tidak semua orang bisa melakukannya karena kita semua cinta kepada nyawa kita dan kita semua cinta kepada harta kita. Kemudian kita harus mengorbankan raga dan harta di jalan Allah, ini hal yang sangat berat. Apalagi harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang berjihad ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba qatilin baina saffain, Allahu a'lam bi niyatihi." Betapa banyak orang yang tewas di medan pertempuran, Allah yang lebih tahu tentang niatnya. Ya, ketika Rasulullah ditanya, "Rajulun qatala syaja'atan," ya Rasulullah, ada seorang berperang karena keberaniannya. "Rajulun qatala hamiyatan," ada orang berperang untuk membela sukunya. "Rajulun qatala ghadbanan," ada orang berperang karena emosi. "Rajulun qatala liyura makanuhu," ada seorang berperang untuk menunjukkan kedudukannya. "Ayu dzalika fi sabilillah," siapa di antara mereka yang fi sabilillah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah." Yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang fi sabilillah. Adapun karena hanya ngamuk, karena marah, karena bela suku, itu semua bukan fi sabilillah. Artinya jihad itu berat, tidak gampang. Jihad itu berat, tidak gampang. Nah, ada yang lebih afdal daripada itu, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, ya. Dan Rasulullah menamakan berbakti kepada orang tua dengan jihad. Fa fihima fajahid, maka berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Maka seorang ketika sedang berbakti pada orang tua, dia bayangkan dirinya perlu pengorbanan, ya. Harus mengorbankan waktu, mengorbankan harta, mengorbankan perasaan, ya. Dan macam-macam pengorbanan yang harus dilakukan. Terutama ketika orang tua sudah mencapai masa tua, masa jompo, sering menuntut macam-macam, mudah emosi, perasa dan yang lainnya, ya, maka dia harus mengingat akan hal ini, bahwasanya berbaktinya kepada orang tua lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Ya, seorang harus mengerti skala prioritas. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu, dari Anas, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasila alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha." Bukanlah penyambung silaturahmi sejati
adalah yang menyambung karena membalas kebaikan. Artinya kalau saudaranya baik, dia sambung. Kalau saudaranya buruk, dia enggak sambung. Ini bukan penyambung silaturahmi sejati. Walakinnal wasil, tetapi penyambung silaturahmi sejati, alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Yaitu penyambung silaturahmi sejati adalah seorang yang jika diputuskan silaturahminya, dia malah menyambungnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, ya. Wa qata'at bi fathil qaf wa ta wa rahimuhu marfu'un, ya. Imam Nawawi rahimahullah membacanya dengan walakinnal wasil idza qata'at rahimuhu wa salaha. Ya, akan tetapi penyambung silaturahmi sejati adalah jika rahimnya yaitu saudaranya memutuskan, dia menyambungnya. Hadis ini menjelaskan tentang tingkatan silaturahmi. Yang paling tinggi adalah al-wasil, penyambung silaturahmi sejati, yang dia menyambung orang yang memutuskan. Menyambung orang yang memutuskan ini perkara yang sangat-sangat sulit. Itu membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, ini perangai yang sangat luar biasa. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan yang kebaikan. Ini tidak mudah. Ya. Jadi ini yang paling tinggi. Yang kedua al-mukafi. Al-mukafi kalau saudaranya baik dia baikin, kalau saudaranya buruk dia burukin. Dan yang ketiga qati'ur rahim, pemutus silaturahmi yang paling parah, dia memang yang memulai memutuskan silaturahmi. Dia yang mulai memutuskan silaturahmi. Maka Rasulullah SAW ingin memperbaiki pemahaman yang keliru yang tersebar. Orang menyangka namanya silaturahmi itu kita hanya berbuat baik kepada yang baikin aja. Saya ke tante saya baik, makanya saya baik juga sama tante saya. Saya ke kakak saya baik, makanya saya baik sama kakak saya. Dan seterusnya, itu kebanyakan orang seperti itu. Rasulullah SAW menunjukkan itu silaturahmi, tapi dia masih derajat yang kedua, bukan derajat yang pertama. Dia hanya al-mukafi, hanya sepadan. Yang paling tinggi adalah yang menyambung orang yang memutuskan. Itulah penyambung silaturahmi sejati. Kenapa dikatakan dia penyambung silaturahmi sejati? Karena dia murni hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berharap balasan dari orang yang dia baiki, dari kerabat yang dia baiki, dari keluarganya yang dia baiki. Oleh karenanya ikhwan, terkadang seorang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kerabatnya, tapi kerabatnya memusuhinya. Ada yang seperti itu. Kerabatnya tidak tahu berterima kasih kepada dia. Kerabatnya menganggap itu sudah kewajibannya, ya. Saya mendapati beberapa kasus seperti itu. Ya, ada seorang berbuat baik sama kakak perempuannya merasa memang kewajibanmu, sehingga tidak ada kata terima kasih. Kamu bantu saya, kamu bayarin anak saya sekolah, itu memang kewajibanmu. Jadi tidak ada kata terima kasih. Saya bilang itulah Allah ingin kau dapat pahala yang sempurna. Sehingga ketika kau membantu kakakmu, kau hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap terima kasih dari dia. Bahkan dia balas dengan keburukan, bahkan dia mengatakan kurang cuma segini, kok cuma segini, ya. Repot, ya. Seperti ada juga yang pernah datang pada saya bilang, Ustaz, susah. Saya berbuat baik sama adik, kalau saya kasih uang sama dia katanya sombong. Kalau saya enggak kasih katanya pelit. Terus bagaimana? Kasih setengah. Gantung aja, jangan dikasih. Jadi, kalau kasih katanya sombong, ngasih-ngasih. Kalau enggak ngasih dia bilang apa? Pelit. Itu ujian, ya. Seorang terkadang berbuat baik sama orang tuanya masih merendahkan. Ah, kamu cuma segini. Kakakmu kasih banyak, kamu pelit banget. Ya, kemampuan dia cuma segitu. Ya Ustaz, saya kemampuan saya cuma segini. Orang tua saya masih tidak menghargai saya. Dia malah membanding-bandingkan saya dengan adik saya, dengan kakak saya. Dia menganggap, tidak apa-apa. Itu Allah ingin pahalamu murni, sempurna. Makanya seorang ketika menyambung silaturahmi, dia harus ingat hadis ini. Walakinnal wasil, tetapi penyambung silaturahmi sejati, yang jika diputuskan silaturahmi, dia malah menyambungnya. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, itu intinya Allah ingin kebaikan bagimu agar pahalamu menjadi sempurna. Kemudian oleh karenanya dari sini sebagian ulama berpendapat, ya, dari sisi penyambung silaturahmi sejati adalah yang dia menyambung orang yang memutuskannya. Kenapa dikatakan dia penyambung silaturahmi sejati? Karena dia tidak berharap ganjaran kecuali dari siapa? Dari Allah. Dia tahu bahwasanya dilakukan ini enggak ada balas budinya, tapi dia teruskan, dia lanjutkan. Meskipun dia tahu tidak ada balasan kebaikan dari mereka. Ini menunjukkan dia ikhlas mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama dengan kandungan makna ini berpendapat seorang kalau berbakti kepada orang tuanya setelah meninggal dunia, bisa jadi pahalanya lebih besar
daripada ketika orang tuanya masih hidup. Kenapa? Ketika orang tuanya masih hidup, dia berbuat baik kepada orang tuanya, dia kadang masih berharap pujian dari orang tuanya, masih berharap senyuman dari orang tuanya. Tetapi ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, kemudian dia masih berbakti, dia masih bersedekah atas nama orang tuanya, dia masih sering mendoakan kedua orang tuanya, berarti dia murni mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berharap pengakuan dari ibunya, tidak mengharap pengakuan dari apa? Ayahnya. Ya, dari sisi ini ada nilai plus karena dia lebih ikhlas ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Maksud saya berbakti kepada orang tua berlaku ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal dunia. Insyaallah nanti kita bahas di akhir pembahasan tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia. Taib, hadis berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Sungguhnya rahim ketika diciptakan oleh Allah, dia bergantung di bawah arsy. Taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Muttafaqun alaih. Dia berkata, siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambung kebaikan baginya. Dan siapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutuskan kebaikan darinya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan ini sudah lewat dalam hadis yang semakna. Allah berkata kepada Rahim, "Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta' man qata'aki?" Tidakkah kau ridha wahai Rahim kalau aku menyambung kebaikan orang yang menyambungmu dan aku memutuskan kebaikan dari orang yang memutuskanmu? Ini hadis umum menjelaskan tentang agungnya menyambung silaturahmi. Siapa yang menyambung silaturahmi, maka akan datang pintu kebaikan banyak bagi dia. Ya, banyak bagi dia. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu dalam riwayat mengatakan, kenalilah nasab kalian. Buat apa kalian mengenal nasab kalian? Agar kalian bisa menyambung apa silaturahmi. Kenali. Ya. Kita mungkin sebagian kabilah di tanah air perhatian sama nasab. Apalagi yang punya marga-marga, mereka perhatian sama nasab. Sebagian suku tidak perhatian sama nasab. Ya. Sehingga dia tidak mengetahui kerabat dia lebih jauh. Ya. Terkadang baru sepupu kedua kali dia sudah tidak tahu. Ya. Apalagi sepupu tiga kali. Apalagi kakeknya punya istri 4, dia sudah bingung ya. Kemudian masing-masing istri punya anak 20, 10, dia bingung dah. Tapi seorang ketika mengenal nasab, dia akan tahu kerabat-kerabatnya, paling tidak dia mengenali, paling tidak dia telepon atau dia pernah berkumpul dengan mereka. Ya. Saya pernah diundang oleh seorang ikhwan, dia bilang, "Ustaz, ada acara silaturahmi di Jawa, dan saya ingin undang Ustaz." Saya bilang, aduh, qadarullah waktu saya tidak bisa. Cuma dibilang berkumpul sekitar 300 orang dari kerabat-kerabatnya, masya Allah ya. Kerabat-kerabatnya ya. Ya semampunya kita mungkin tidak bisa menyambung semuanya, tapi paling tidak kita tahu kalau ada yang telepon atau ada yang hubungi kita bisa berkumpul ya. Kalau saya alhamdulillah ada buku nasab ya. Buku nasab saya pernah ditunjukkan, tapi tidak sampai jauh, cuma sampai kakek buyut saya. Kakek buyut saya punya istri 2, kemudian dari 2 istri itu punya anak-anak, kemudian dari istri pertama punya anak-anak, diantaranya kakek saya. Kakek saya juga punya istri 2 ya. Kemudian dari masing-masing istri punya anak-anak. Tapi memang poligami bukan keturunan ya. Yang keturunan itu gula. Sebagian orang masya Allah kakeknya poligami, dia sendiri tidak ya. Sebagian orang kakeknya tidak poligami, dia poligami. Jadi poligami bukan keturunan. Yang keturunan adalah penyakit gula sama jantung deg-degan ya. Jadi intinya saya diperlihatkan buku nasab tersebut. Kemudian bapak saya juga nikah sama ibu saya, kemudian nikah juga sama tidak poligami, tapi caranya kemudian nikah dengan wanita yang lain. Itu aja baru dari kakek ibu sudah tebal ya. Sudah tebal ya. Ya artinya pernah saya coba mengumpulkan di rumah ya, tapi tidak semua bisa hadir. Tapi intinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kenali nasabmu, di antara fungsinya untuk menyambung silaturahmi, dan silaturahmi sebisanya.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Jadi siapa yang menyambung silaturahmi, Allah akan menyambungkan banyak kebaikan bagi dia. Allah menyambungkan banyak kebaikan bagi dia. Dan siapa yang memutuskan silaturahmi, bikin masalah dengan kerabat, dia yang bikin gara-gara dengan kata-katanya yang pedas misalnya, atau yang menusuk, atau sikap-sikapnya yang kurang ajar, maka Allah akan putuskan banyak kebaikan darinya. Taib, hadis berikutnya, wa an Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Asma adalah saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha, yang Asma menikah dengan Zubair ibn al-Awwam, ya. Dan Zubair ibn al-Awwam adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari pernikahan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq dengan Zubair bin Awam punya anak yang terkenal di antaranya Abdullah ibn Zubair, kemudian Urwah ibn Zubair. Abdullah bin Zubair sahabi, Urwah bin Zubair tabi'in, dan Urwah bin Zubair banyak meriwayatkan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Asma binti Abi Bakar umurnya lebih dari 100 tahun. 100 tahun, minimal 100 tahun. Muammarah, diberi umur yang panjang. Inilah wanita yang sangat hebat. Dan dialah ketika di zaman Zubair bin Awam, dia yang membantu ngurusi kudanya Zubair. Berjalan berkilo-kilo untuk mengurusi kudanya Zubair bin Awam karena mereka hidup dengan kemiskinan. Dan ketika bertemu dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia mengatakan, aku telah mendengar hadis dari Nabi SAW akan muncul dua orang dari Thaqif. Satunya adalah pembunuh, satunya adalah pendusta. Adapun pendusta, ya, maka sudah muncul, ya, yaitu Mukhtar bin Ubaid Al-Thaqafi yang mengaku sebagai nabi. Adapun yang kejam menurut saya adalah engkau, wahai Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia ngomong di hadapan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi kejam, bahkan sahabat sahabat dibunuh. Abdullah bin Zubair dia bunuh anaknya Asma binti Abi Bakar, kemudian juga membunuh muridnya Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala rahimahullahu taala. Intinya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha saudarinya Aisyah, tapi lain ibu. Abu Bakar menikah dengan seorang wanita musyrikah, ya. Kemudian menikah dengan Ummu Ruman, punya anak namanya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Abu Bakar juga menikah dengan Asma binti Umais, kemudian punya anak Muhammad bin Abi Bakar. Ya, Aisyah punya beberapa istri, di antaranya dari istri yang musyrik, yang dahulu musyrik ketika artinya menikah mungkin di zaman jahiliyah, punya anak namanya Asma bintu Abi Bakar. Ketika di zaman perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah dan berjalan sampai tahun 8 Hijriah. Di situ perjanjian damai, gencatan senjata antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. 10 tahun tidak boleh berperang. Namun akhirnya kaum musyrikin berkhianat dan akhirnya terjadilah Fatu Makkah. Tapi di masa gencatan senjata tersebut terjadi interaksi. Penduduk Madinah main ke Mekah, penduduk Mekah main ke Madinah. Maka datanglah ibunya Asma. Ya. Kata Asma binti Abi Bakar, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah. Ibuku datang kepadaku menemuiku di Madinah, yaitu dari Mekah menuju Madinah. Wa hiya musyrikah, dan dia dalam kondisi musyrik. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di masa perdamaian tersebut. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Rasulullah. Ya, Asma, ya, wanita yang wara, ya, dia ingin tahu hukumnya bagaimana bertemu dengan ibunya yang musyrikah. Qultu, aku berkata, qadimat alayya ummi wa hiya raghibatun afa asilu ummi. Ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku dan dia ingin aku berbuat baik kepada dia. Apakah aku menyambung silaturahmi dengan ibuku? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, sili ummaki." Iya, sambunglah silaturahmi dengan ibumu. Wa qauluha raghibatun, adapun perkataan Asma
ibuku berkeinginan ai tami'atun indi tas'aluni syai'an, yaitu ibuku pingin meminta sesuatu dariku. Ya. Qila kanat ummuha minan nasab wa qila minar radha'ah. Ada yang mengatakan ibunya ini adalah ibu kandungnya, ada yang mengatakan ibu susuan. Wa sahih al-awwal, kata Nawawi, yang benar dia adalah ibu kandungnya, ibu kandungnya. Dan ini dalil bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya dibatasi kepada orang tua yang mukmin, bahkan orang tua yang kafir, yang musyrikah juga wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Makanya Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Jika kedua orang tuamu yang dalam kondisi musyrik memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, maka janganlah taat kepada mereka berdua. Tetapi kata Allah, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Tetapi berbuat baiklah kepada mereka berdua di dunia. Artinya berbaktilah kepada mereka berdua selama di dunia. Bedanya antara orang tua yang mukmin dengan orang tua yang kafir, samanya adalah sama-sama wajib berbakti kepada keduanya. Mukmin atau kafir sama-sama wajib untuk dibakti. Bedanya kalau orang beriman, kalau orang tua beriman, maka baktinya tidak terputus dengan kematian. Meskipun sudah meninggal dunia, maka seorang anak tetap berbakti kepada orang tuanya meskipun sudah meninggal. Tapi kalau yang kafir, maka baktinya kepada orang tuanya ketika semasa hidupnya saja. Makanya Allah mengatakan wasahibuhuma fid dunya, dan pergaulilah keduanya di dunia ma'rufa, dengan cara yang baik. Karena begitu kedua orang tuanya yang kafir meninggal dunia, maka sudah tidak bisa lagi berbakti kepada mereka berdua, tidak bisa mendoakan, baik doakan ampunan maupun doakan rahmat, ya, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama membahas ya tentang hal ini, tentang bagaimana jika orang tua yang kafir menyuruh untuk berbuat kemungkaran. Contoh, orang tuanya Nasrani, dia Muslim. Orang tuanya Nasrani, bapaknya Nasrani. Kemudian bilang, "Nak, belikan bapak bir dong." Bir apa, Pak? Ya, bintang 8 misalnya. Boleh atau tidak dia belikan bir buat bapaknya? Jika yang diperintahkan oleh bapaknya adalah suatu yang haram dalam agama Islam dan dalam agama Nasrani, maka tentu dia tidak boleh taat. Misalnya bapaknya bilang, "Nak, bunuh si fulan." Tidak boleh dalam agama Islam, tidak boleh dalam agama Nasrani juga tidak boleh, ya, tidak boleh. Tetapi kalau dalam agama Islam haram, dalam agama Nasrani halal, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Contohnya khamar, menurut mereka halal, ya. Bahkan pendeta mereka juga, ya, maksudnya minum ya. Saya pernah naik pesawat, Qadarullah duduk di depan, Qadarullah ya, duduk di depan. Di depan maksudnya di bisnis kan. Kemudian ditawarin sama pramugari, saya sudah pakai songkok, pakai jubah, ya, artinya dia tuh pendeta Muslim nih. Kemudian dia tawarin minuman. Akhirnya saya pikir anggur, saya pikir jus apa. Terus dia bilang ini, saya tanya ini apa? Wine. Saya bilang sudah tahu ini Ustadz masih ditawar apa? Wine. Karena pendeta mereka juga tidak jadi masalah. Ya, kalau mereka minum tidak jadi apa? Masalah. Bagi kita itu tidak boleh. Maksud saya, dalam agama kita tidak boleh, dalam agama mereka apa? Boleh. Nah, kalau orang tua kafir memerintahkan anaknya melakukan suatu perkara yang haram bagi kita, tapi halal bagi mereka, apakah anak wajib untuk mematuhinya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh, karena yang menjadi patokan syariat kita haram ya haram. Tapi mazhab Malikiyah berpendapat boleh, wajib, karena itu halal bagi dia. Itu halal bagi dia. Ya. Ini maksud saya, saking begitu wajib berbakti kepada orang tua, sampai masalah ini dibahas oleh para ulama. Bagaimana jika orang tua kafir memerintahkan suatu perkara yang halal menurut agama mereka, haram bagi kita? Apakah wajib ditaati atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang mengatakan boleh berdalil dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia mendapatkan baju terbuat dari sutra, maka dia hadiahkan kepada saudara susuannya yang musyrikah. Karena baju sutra haram bagi laki-laki, tapi bagi saudaranya yang musyrik halal bagi mereka. Ya. Halal bagi mereka, ya.
keyakinan mereka tidak mengapa. Maka Umar memberi hadiah bajunya kepada saudara susuannya yang musyrik. Ini dijadikan dalil, berarti boleh kan Umar berbuat baik kepada saudaranya dengan perkara yang haram. Bagi yang mengatakan tidak boleh sama sekali, mereka mengatakan mungkin bajunya bukan untuk dipakai tapi untuk dijadikan yang lain. Dan Allah mengatakan wala ta'awunal birri wa taqwa, janganlah kalian tolong-menolong dalam wala ta'awunal itsmi wal udwan, janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Wa ta'awunal birri wa taqwa wala ta'awunal itsmi wal udwan. Tolong-menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong-menolong dalam keburukan. Dan kalau kita belikan bir buat bapak ikut teler. Ini keburukan atau kebaikan? Keburukan. Intinya khilaf di kalangan para ulama. Tetapi jika orang tua kafir memerintahkan kebaikan yang itu baik menurut agama Islam dan agama mereka, maka wajib untuk dikerjakan. Atau baik menurut agama kita, maka wajib untuk dikerjakan. Taib, kita lanjutkan. Wa an Zainab Ats-Tsaqafiyah, imraati Abdullah bin Mas'ud. Dari Zainab Ats-Tsaqafiyah dari Tsaqif. Tsaqif itu kabilah yang masyhur di Taif, kota Taif. Istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud seorang sahabat yang miskin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Miskin, badannya kurus, sampai ketika para sahabat sedang bersama dengan Ibnu Mas'ud, tiba-tiba ada angin berhembus sehingga membuka betis Ibnu Mas'ud. Kurus. Sebagian sahabat ketawa. Maka Rasulullah bertanya, spontan ketawa. Mimma tadhakun? Kenapa kalian ketawa? Kata sahabat, jujur, min diqqati saqaihi. Kami ketawa karena saking kurusnya betis Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, lahuma fil mizan athqalu min jabal Uhud. Sungguhnya dua betis Ibnu Mas'ud pada hari kiamat kelak ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Makanya ketika perang Badar, Ibnu Mas'ud yang menyembelih kepala Abu Jahal. Abu Jahal pernah mendorong dia ketika masih di Mekah. Ketika mau mati, maka Ibnu Mas'ud menginjakkan kakinya di atas dada Abu Jahal. Abu Jahal masih sombong, dia mengatakan, laqad irtaqaita mauti'an sa'ban ya ruwai al-ghanam, ya. Kata dia, wahai tukang gembala kecil, ya. Maksudnya dia hinakan. Kau telah meletakkan tempat yang berat, ya. Artinya memang dia seorang yang kurus. Dia miskin. Sehingga istrinya ingin bersedekah untuk dia. Untuk dia. Siapa yang seperti Ibnu Mas'ud? Saya bacakan. Qalat, istrinya cerita. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikunna. Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah. Ya, bersedekah dengan yang banyak meskipun harus menyedekahkan emas kalian. Sedekah. Punya emas, sedekahkan, kata Nabi SAW. Perhiasan. Yang kita tahu bahwasanya perhiasan adalah harta yang sangat dicintai oleh seorang wanita. Dia cinta dengan cincinnya, cinta dengan kalungnya, cinta dengan antingnya, dia cinta, ya. Terus Rasulullah SAW mengatakan sedekah, meskipun harus sedekah dengan apa? Dengan perhiasan kalian. Qalat. Jadi Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud, mendengar hadis ini. Faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud. Lalu aku pun pulang ketemu suamiku, Abdullah bin Mas'ud. Faqultu lahu, aku berkata, innaka rajulun khafifu dhatil yad. Wahai suamiku, engkau penghasilannya sedikit, itu engkau miskin. Wa inna Rasulullah sallam qad amarna bis sadaqah. Fa'tihi, dan Rasulullah sallam telah perintahkan kami untuk bersedekah. Fa'tihi fas'alhu. Fa in kana dzalika yujizu anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Wahai suamiku, datanglah kepada Nabi, tanyakan kepada beliau, boleh enggak saya sedekah untuk kamu? Bolehkah? Kalau memang boleh saya kasih kamu, kalau enggak boleh ya saya kasih orang lain. Masalahnya ini suaminya sendiri. Ya. Apakah istri wajib menafkahi suami? Tidak kan? Tidak. Suami yang wajib menafkahi apa? Istri. Karena istri tidak wajib menafkahi suami, berarti kalau ada uang dari istri kepada suami, namanya apa? Sedekah. Maka kata istrinya, Mas, tanyalah Mas. Tanya sama Nabi. Ya suaminya mungkin enggak enak atau apa. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, bal itihi anti. Engkau lah yang tanya, jangan saya yang tanya, kamu yang nanya. Fantalaqtu, istrinya nurut, saya pun pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza imra'atun minal ansar bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajati hajatuha.
Tiba-tiba saya melihat seorang wanita dari kaum Ansar sedang berada di pintu Nabi sallallahu alaihi pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pertanyaan dia sama dengan pertanyaanku. Keperluan dia sama dengan keperluanku. Ini contoh wanita-wanita yang suaminya miskin. Tapi lihat bagaimana istrinya. Apakah mentang-mentang sama Ibnu Mas'ud? Enggak, disuruh kamu yang tanya, dia jalan. Dia enggak bilang, kamu yang kan yang perlu, yang mau dapat duit siapa? Ini suruh tanya, dia yang tanya. Ini sama wanita Ansar juga, satunya dia yang nanya. Dia yang nanya, kata dia hajatuha. Keperluanku sama keperluan. Ini fenomena yang buruk. Saya sering ditanya ketika seorang istri memiliki jabatan yang lebih tinggi atau memiliki uang lebih banyak, mentang-mentang terhadap apa? Suaminya. Jadilah dia kepala rumah tangga ya. Jadilah suaminya anggota rumah tangga. Dia jadi kepala rumah tangga mentang-mentang. Sebagian wanita tidak punya duit saja mentang-mentang, apalagi punya duit ya. Lihatlah bagaimana sahabiat, mereka yang punya duit tapi mereka taat kepada suami. Akhirnya Zainab As-Saqafiyah, istrinya Ibnu Mas'ud yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Zainab berkata, wa kana Rasulullah SAW qad ulqiyat alaihi al-mahabah. Rasulullah SAW orang segan ketemu dengan Nabi SAW. Fa kharaja alaina Bilal. Ya, artinya enggak enak mau panggil-panggil Nabi, segan sama Nabi. Akhirnya nongkrong aja depan pintu sampai tunggu orang ada yang datang. Maka datanglah Bilal radhiyallahu taala anhu. Faqulna lahu, kami berdua berkata kepada Bilal, iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu anna imra'ataini bil babi tas'alanika. Atujzi usadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Wahai Bilal, datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanyakan dan kabarkanlah kepada Nabi, ada dua orang wanita sedang berada di depan pintu. Mereka berdua bertanya kepada engkau wahai Rasulullah, apakah sah jika seorang wanita bersedekah untuk kedua wanita ini, seorang wanita bersedekah untuk suaminya dan untuk anak yatim yang dipeliharanya. Sebagian riwayat mengatakan bahwasanya Zainab ini istrinya Ibnu Mas'ud, dia kaya, suaminya miskin dan dia juga merawat putri-putri atau putra-putra saudaranya atau saudarinya. Jadi ada anak yatim juga di rumah. Nah, orang berpandangan namanya sedekah itu kepada orang jauh. Pada orang jauh. Sekarang dia punya pertanyaan, apakah kalau saya sedekah buat suami dan anak-anak yatim yang bukan kewajiban dia untuk ngurusi anak yatim tersebut, paham? Maka apakah kalau saya sedekah kepada mereka cukup? Artinya tidak harus kepada orang jauh, kepada orang dekat juga boleh? Maka tanyakan kepada Rasulullah. Maka mereka berdua berkata, wala tukhbirhu man nahnu. Tapi Bilal jangan ngomong sama Nabi siapa kami berdua. Enggak enak. Ya, mungkin dia menjaga kehormatan suaminya, bisa jadi. Enggak usah bilang kami ini siapa ya. Ya. Fadakhala Bilal sudah dikatakan jangan kasih tahu siapa kami. Ini mungkin menjaga kehormatan apa? Kehormatan suaminya ya. Bukan malah keluar-keluar, oh suami saya yang belikan suami saya yang belikan mobil, saya yang belikan ya. Yang ini ya, itu namanya keluar-keluar sudah merendahkan suaminya. Fadakhala Bilal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Bilal pun datang menemui Rasulullah, fasa'alahu, kemudian Bilal bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada dua perempuan bertanya begini. Rasulullah bertanya balik, man huma, siapa mereka berdua? Sudah dibilang jangan kasih tahu. Siapa mereka berdua? Bilal taat sama siapa? Ya taat sama Nabi lah. Bilal bongkar kartu. Imra'atun minal ansar, tapi dia masih mengatakan seorang wanita Ansar, yang satu lagi Zainab. Kata Rasulullah SAW, ayuz zayanibi, Zainab yang mana? Rupanya di zaman Nabi yang namanya Zainab banyak ya. Istri Nabi aja dua Zainab. Zainab bintu Khuzaimah, Zainab bintu Jahshin. Anaknya Nabi juga namanya apa? Zainab. Ini istrinya Ibnu Mas'ud namanya apa? Zainab ya. Ayuz zayanibi, Zainab yang mana? Iya. Zainab yang mana wanita tersebut? Bilal bongkar kartu. Imra'atu Abdullah, istrinya Ibnu Mas'ud. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lahuma ajrani, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Bagi mereka berdua wanita ini dapat dua pahala.
kalau bersedekah buat suami dan anak-anak yatim yang di bawah di bawah peliharaan mereka. Dapat pahala sedekah dan pahala silatu atau pahala menyambung hubungan dengan kerabat. Paham? Di sini dalil bahwasanya berbuat baik kepada kerabat tidak hanya dibatasi dengan kerabat yang rahim. Saya bilang kerabat ada 3 model. Paham? Kerabat karena rahim, yang kerabat nasab, ya. Artinya nyambung kepada ayah, nyambung kepada ibu, namanya nasab. Yang kedua, kerabat radha'ah dengan persusuan. Karena saya dan dia sama-sama menyusui dari seorang wanita, maka kami saudara susuan. Ya. Meskipun bapak ibu kami berbeda, tapi sama-sama menyusui pada satu orang wanita yang sama, maka saudara susuan. Ya. Pernah di zaman Nabi SAW pernikahan dibatalkan gara-gara seorang wanita mengatakan, saya pernah menyusui mereka berdua. Saya pernah menyusui mereka berdua. Jadilah mereka saudara sepersusuan. Dan yang ketiga, kerabat bil musaharah. Kerabat dengan pernikahan. Ini kerabat juga. Di antaranya suami, istri adalah kerabat. Seorang lelaki ketika menikah dengan wanita, maka keluarga istri adalah kerabat dia, tapi kerabat dengan pernikahan. Dan keluarga suami adalah kerabat sang istri. Kerabat dengan apa? Pernikahan. Ya, maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan bagi Zainab As-Saqafiyah, istrinya Ibnu Mas'ud, kalau dia bersedekah untuk suaminya, dia dapat pahala. Pertama, pahala sedekah. Kedua, pahala kekerabatan. Pahala kekerabatan. Makanya ketika kita memiliki harta, kita tidak membatasi berbuat baik hanya kepada rahim kita. Tapi kerabat istri juga kita berbuat baik. Kerabat istri kita, mungkin ponakan istri, mungkin mertua kita, mungkin ipar kita, karena mereka semua kerabat karena pernikahan. Ya, dengan pernikahan kita punya keluarga baru, tapi kerabat karena pernikahan. Jadi ibu kalau punya duit banyak, suaminya miskin, ya enggak apa-apa, sedekah buat apa? Buat suami. Dapat 2 pahala, ya. Dan suami tambah cinta insyaallah ta'ala. Hadis berikutnya, An Abi Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sufyan. Fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraqal. Kisah yang masyhur di dalam Sahih Bukhari, ya, dan dalam Sahih Muslim tentang dialog antara Heraklius dengan Abu Sufyan, yaitu di masa perjanjian Hudaybiyah. Di masa perjanjian Hudaybiyah, Abu Sufyan pergi ke Syam. Ketika sampai di negeri Syam, Heraklius mendengar ada orang-orang Arab dan dia sudah mendengar tentang berita seorang lelaki yang mengaku sebagai nabi. Maka dia ingin tahu tentang kabar nabi tersebut. Dan Heraklius adalah seorang raja sekaligus dia seorang ulamanya kaum Nasara, sehingga dia punya ilmu tentang akan munculnya nabi yang terakhir. Maka kebetulan ada orang Arab lewat, apalagi penduduk Mekah, maka dia suruh tangkap mereka. Saya ingin ngobrol sama mereka. Maka datanglah Abu Sufyan kemudian ngobrol dengan Heraklius, ya. Bertanya-tanya tentang sifat Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai nabi. Di antara pertanyaannya, Inna Herakal qala li Abi Sufyan, Heraklius berkata kepada Abu Sufyan, "Famada ya'murukum bih?" Di antara sekian pertanyaan dia bertanya, "Famada ya'murukum bih?" Apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Yakni Nabi, yaitu Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Qala, kata Abu Sufyan, dia menceritakan setelah dia masuk Islam dia menyampaikan hadis ini. Waktu itu dia masih kafir. Dia berkata, yaqulu, Muhammad berkata, "U'budullaha wahdahu wa la tusyriku bi syai'a." Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian yang perkataan-perkataan syirik bersumpah dengan nama selain Allah. Wa ya'muruna bis salat, dan Muhammad memerintahkan kami untuk salat. Was sidq, memerintahkan kami untuk jujur. Wal afaf, memerintahkan kami untuk menjaga kehormatan diri. Was silah, dan Muhammad memerintahkan kami untuk silaturahmi. Jadi di antara perkara yang sering digembar-gemborkan oleh Rasulullah adalah menyambung silaturahmi. Maka ketika musuh ditanya, apa sih yang diperintahkan oleh Muhammad, musuhnya Abu Sufyan ketika itu radhiyallahu anhu, maka dia menangkap perkara-perkara tersebut. Ternyata fokus dari dakwah Muhammad itu ada beberapa perkara. Tauhid dan akhlak. Muhammad berkata, sembahlah Allah saja, jangan berbuat syirik sama sekali, tinggalkan perkataan kesyirikan nenek moyang kalian. Kemudian menyuruh salat, kemudian untuk jujur, menjaga kehormatan, dan menyuruh untuk menyambung
silaturahmi. Oleh karena di antara raka'is atau pondasi dakwah Nabi, di antaranya adalah materi dakwah Nabi adalah menyuruh untuk menyambung silaturahmi. Maka ini perlu digembar-gemborkan. Karena inilah intisari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditangkap oleh musuhnya ketika itu. Siapa? Abu Sufyan. Maka demikianlah dakwah. Disebutkan tauhid, salat, kemudian jujur, menjaga kehormatan diri, akhlak dan menyambung silaturahmi, ya. Makanya ketika seorang sahabat yaitu Abdullah bin Salam yang orang Yahudi ketika dia mau masuk Islam, dia cek dulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke kota Madinah. Maka dia mengatakan, "Awwalu kalamin sami'tuhu." Perkataan pertama yang aku dengar dari Muhammad SAW ketika sampai di kota Madinah, dia berkata, "Ya ahun nas, wahai manusia sekalian, afsyus salam, tabarkanlah salam, wasilul arham." Dan sambunglah silaturahmi. Atimut ta'am, berilah makan kepada orang yang susah. Wasallu bil lail wan nasu niyam, tadkhul jannata bisalam. Salatlah malam kalian ketika orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Di antara dakwah yang pertama kali Nabi sebutkan, wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Ini harus digembar-gemborkan, terutama kita hidup di zaman atau di zaman yang orang masing-masing punya hidup sendiri-sendiri, cuek dengan yang lainnya. Terutama kita berasal dari suku yang tidak perhatian terhadap nasab. Suku yang tidak perhatian terhadap apa? Nasab. Maka kita kenali paling tidak ring satu yang sudah saya sampaikan, ya. Kakek, nenek, kemudian paman dan bibi dari ayah, paman dan bibi dari ibu, kemudian ponakan-ponakan, anak-anak, cucu-cucu, sepupu-sepupu, ini harus kita perhatikan. Demikian juga dalam hadis yang lain, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW bersabda, "Innakum sataftahuna ardhan yuzkaru fiha al-qirat." Kata Rasulullah SAW, sungguhnya kalian akan menaklukkan suatu negeri yang di situ disebut dengan al-qirat. Al-qirat adalah pecahan dari dinar atau dirham. Dan ini tidak sering digunakan di Mekah dan Madinah. Tapi sering digunakannya di Mesir. Rasulullah mengatakan akan ada suatu negeri, kalian akan taklukkan, di situ sering digunakan lafal qirat. Kalau jual beli mereka sering menggunakan pecahan dinar dan pecahan apa? Dirham. Kalau kita bilang sen, ya. Sen, sering disebut apa? Sen. Ya. Dalam riwayat yang lain, sataftahuna Misra wa hiya ardun yusamma fiha al-qirat. Kalian akan menaklukkan kota Mesir atau negeri Mesir, dan dia adalah negeri yang di situ disebut Qirat. Fastausu bi ahliha khairan, maka berbuat baiklah kepada penghuni atau penduduk negeri Mesir. Fa inna lahum zimmatan wa rahiman. Sungguhnya bagi mereka memiliki janji, ya, yang harus ditepati, dan rahim, dan mereka punya hubungan kerahiman, ya. Dalam riwayat yang lain, fa inna iftatahtumuha fa ahsinu ila ahliha. Kalau kalian menaklukkan kota Mesir, maka berbuat baiklah kepada penghuninya. Fa inna lahum zimmatan wa rahiman, au qala zimmatan wa sihran. Sungguhnya mereka memiliki zimmah, yaitu janji yang ditepati, dan rahiman, dan memiliki hubungan kerahiman. Dalam riwayat wasihran, dan punya hubungan kepernikahan, kekerabatan dengan pernikahan. Qala ulama, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ar-rahim allati lahum kaunu Hajar umma Ismail minhum. Adapun hubungan kerahiman antara kaum muslimin dengan negeri Mesir karena Hajar ibunya Ismail dari mana? Dari Mesir. Sehingga Rasulullah ingatkan bahwasanya kita punya hubungan rahim dengan penduduk Mesir. Kenapa? Karena Hajar berasal dari apa? Mesir. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Kemudian dalam riwayat wasihran, kalian punya hubungan kekerabatan karena pernikahan. Kenapa? Wasihr kaunu Maria umma Ibrahim ibni Rasulillah umma Ibrahim ibni Rasulillah minhum. Karena Maria, budak yang digauli oleh Nabi SAW, melahirkan anak namanya Ibrahim. Sehingga Ibrahim bin Muhammad SAW, ibunya juga dari Mesir. Sehingga penduduk Mesir punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW karena pernikahan. Karena di antara budak yang digauli oleh Nabi SAW yang punya anak dari Mesir. Ketika Rasulullah SAW menulis surat untuk masuk Islam, ajakan Islam kepada
Al-Muqawqis raja Mesir dan dia Nasrani. Diajak masuk Islam, ternyata Al-Muqawqis tidak masuk Islam. Namun dia menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kasih hadiah kepada Nabi. Di antaranya dia kasih hadiah berupa 2 budak wanita. Maria, satunya Sirin. Maria diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan digauli punya anak namanya Ibrahim, dan Sirin diambil oleh Hasan bin Thabit kalau tidak salah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah hadiahkan kepada Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, artinya hubungan Mesir dengan Nabi sangat jauh ya. Hajar kan jauh sekali ya. Tapi Rasulullah masih kita ada hubungan. Ada hubungan apa? Kekerabatan. Padahal antara Ismail dengan Nabi entah berapa kakek ya. Dari Adnan kepada Nabi saja sudah puluhan kakek. Dari Adnan ke Ismail tidak terdeteksi. Berapa kakek antara Adnan dengan apa? Ismail. Kan Ibrahim nikah sama siapa? Hajar. Punya anak siapa? Ismail. Ismail punya anak terus sampai ketemu Adnan. Antara Adnan sampai Ismail ini beberapa kakek tidak terdeteksi. Semua riwayat yang meriwayatkan tentang nama-nama bapak-bapak atau kakek dari Adnan sampai Ismail semuanya riwayatnya lemah. Yang terdeteksi dari Adnan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah puluhan kakek. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan masih ada hubungan apa? Kekerabatan. Masih ada hubungan kekerabatan ya. Demikian juga dari punya anak dari Maria, sehingga Rasulullah mengatakan kita punya hubungan Hajar kekerabatan nasab, adapun Maria kekerabatan apa? Karena pernikahan. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, lamma nazalat hadhil ayat, tatkala turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada karib kerabat yang terdekat. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan, maka Rasulullah SAW menyuruh orang Quraisy untuk berkumpul. Fajtama'u, maka mereka pun kumpul kepada Nabi. Fa'amma wa khassa, maka Rasulullah SAW menyebut secara umum mereka orang Quraisy dan Rasulullah menyebutkan secara khusus. Wa qala ya bani Abdi Syams, wahai anak-anak keturunan Abdi Syams, dan ini banyak sekali. Ya bani Ka'ab bin Lu'ay, lebih tinggi lagi. Wahai bani Ka'ab bin Lu'ay, lebih tinggi lagi. Kakek mereka yang lebih tinggi. Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. Ini setelah Rasulullah SAW berdakwah 3 tahun. Sembunyi-sembunyi, saatnya Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Ketika Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan, dia panggil seluruh orang Quraisy. Dan dia panggil, wahai anak-anak Abdus Syams. Dan itu agak di bawah. Wahai anak-anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay, lebih tinggi lagi. Kakek yang lebih tinggi lagi. Selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. Ya Bani Murrah bin Ka'ab. Ya. Wahai anak-anak keturunan Murrah bin Ka'ab, itu kakek-kakek Nabi yang di atas. Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Bani Abdi Manaf, kakek yang lebih di bawah lagi. Jadi Rasulullah mengumumkan yang lebih tinggi, mengkhususkan lebih, artinya Rasulullah mengumumkan artinya dia menyebutkan kakek yang lebih apa? Tinggi. Rasulullah mengkhususkan dia menyebutkan kakek yang lebih dekat dengan beliau. Abdul Manaf dekat. Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. Ya Bani Hashim, wahai anak-anak Hashim, lebih dekat lagi kakek Nabi. Kakek Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya sampai bin Ka'ab bin Murrah bin dan seterusnya. Bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib dan seterusnya. Jadi Rasulullah menyebutkan kakek yang paling tinggi, kemudian tengah, kemudian lagi naik, kemudian turun. Makanya Abu Hurairah mengatakan amma wa khassa. Rasulullah menyebutkan secara umum dan secara khusus. Sama, anqidhu anfusakum minan nar, wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. Ya Bani Abdul Muttalib, lebih lagi kakek Nabi langsung. Wahai anak-anaknya Abdul Muttalib, wahai paman-pamanku maksudnya. Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Kemudian lebih khusus lagi kata Rasulullah SAW, ya Fatimah, wahai Fatimah putri Muhammad. Anqidhi nafsaki minan nar, selamatkanlah dirimu dari neraka jahanam. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong kalian dari Allah sama sekali. Jadi kalau kalian kafir, saya tidak bisa nolong. Mau kakek keberapa, mau kakek dekat, mau putri, enggak ada yang bisa selamatkan. Kalau kafir saya tidak bisa selamatkan. Ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha, dalam riwayat bibilaliha. Hanya saja antara aku dengan kalian wahai kaum Quraisy, kita punya hubungan kerahiman dan aku akan membasahinya dengan air yang basah. Artinya Rasulullah SAW mengisyaratkan namanya pemutusan silaturahmi seperti api yang menyala. Tidak enak hidup dalam kondisi apa?
terputus silaturahmi, bermusuhan, apalagi kerabat. Maka Rasulullah mengatakan silaturahmi diibaratkan seperti membasahi api yang sedang menyala. Kata Rasulullah SAW, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Kalau kalian kafir, aku tidak bisa menyelamatkan sama sekali. Tapi aku tetap menyambung silaturahmi dengan kalian. Ini dalil bahwasanya menyambung silaturahmi dengan orang kafir tetap dianjurkan. Tetap dianjurkan. Hanya saja tidak sampai derajat wajib. Yang wajib kepada dua orang tua kafir. Ini pendapat yang lebih kuat. Artinya kita diwajibkan menyambung silaturahmi dengan ayah dan ibu yang kafir. Adapun selain ayah ibu maka tidak sampai wajib. Cuma sunnah dianjurkan. Terlebih lagi ketika ada maslahat yang diharapkan. Namun tidak dikatakan wajib menyambung silaturahmi dengan saudara yang kafir. Tapi dianjurkan sebagaimana kata Nabi SAW, meskipun kalian kafir, aku akan basahi hubungan kita dengan sebasah-basahnya, yaitu agar terputus tidak memutuskan silaturahmi. Sudah lewat ya. Tapi demikian saja, masih belum selesai. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.